Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Fionita Gayuh Pratiwi, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F1 semester 4. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu Makhomat dan Ahwal dalam penyembuhan sufi, sebuah perjalanan batin menuju keseimbangan psikospiritual. Seperti yang tertulis di slide, ini bukan sekadar konsep tasawuf biasa, tetapi sebuah perjalanan batin yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kondisi psikologis dan spiritual manusia. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa kita akan menggali kedalaman penyembuhan sufi. Presentasi ini akan mengupas konsep makhomat dan ahwal dalam tasawuf sebagai tahapan penyembuhan spiritual. Di sini juga disebutkan bahwa kita akan menjelajahi peran fundamental dari 4 aspek, yaitu yang pertama tobat, yang kedua waro, dan yang ketiga zuhud, dan yang terakhir adalah ridho dalam proses penyembuhan jiwa. Selain itu, kita juga akan memahami hubungan antara usaha spiritual manusia dan anugerah ilahi, serta bagaimana transformasi batin ini bisa mempengaruhi keseimbangan psikospiritual seseorang. Jadi sejak awal kita sudah bisa melihat bahwa tasawuf ini tidak hanya bicara soal agama, tapi juga berkaitan dengan kesehatan mental. Makhomat dan ahwal adalah peta perjalanan ruhani. Pertama, makhomat dijelaskan sebagai usaha sadar atau mujahadah. Artinya, makhomat adalah tahapan spiritual yang dicapai melalui usaha manusia, seperti latihan diri, komitmen etis, dan pengendalian nafsu. Dalam konteks spiritual, ini adalah proses aktif dan reflektif untuk memperbaiki diri. Kemudian, yang kedua, ahwal dijelaskan sebagai anugerah ilahi. Ahwal adalah kondisi batin yang diberikan oleh Tuhan, seperti ketenangan, kedamaian, dan rasa dekat dengan Tuhan. Perbedaan antara keduanya jelas. Yang pertama, makhomat itu disunahkan, sedangkan ahwal itu diberikan, dan sifatnya tidak tetap atau fluktuatif. Pada slide selanjutnya, dijelaskan tentang relasi makhomat dan ahwal. Tertulis bahwa penyembuhan sufisik terjadi melalui dialektika antara usaha manusia dan anugerah ilahi. Makhomat menyediakan struktur praktik dan etika untuk membersihkan diri, sedangkan ahwal berfungsi untuk meneguhkan dan menstabilkan hasil dari usaha tersebut. Jadi, proses penyembuhan ini bersifat progresif dan berkelanjutan, dan sejalan dengan konsep kesehatan mental holistik yang kita kenal saat ini. Nah, bisa dilihat, pada bagian ini disebutkan bahwa ada beberapa makhomat utama yang menjadi fondasi penyembuhan jiwa sufistik. Yang pertama adalah tobat sebagai titik awal dan pintu masuk penyembuhan jiwa. Kedua, waro, yaitu mekanisme penjagaan diri dari hal-hal yang merusak keseimbangan jiwa. Dan yang ketiga, zuhud, yaitu proses melepaskan keterikatan berlebihan terhadap dunia. Dan yang terakhir adalah ridho, yaitu puncak kematangan spiritual. Keempat tahapan ini menggambarkan perjalanan dari kondisi batin yang bermasalah menuju ketenangan jiwa yang stabil. Tobat, pembebasan beban psikospiritual. Tertulis bahwa tobat bukan sekedar penyesalan atas dosa, tetapi kesadaran eksistensial bahwa kita jauh dari Tuhan dan dari diri sejati kita. Kesadaran ini mendorong individu untuk tentunya yang pertama refleksi diri, mengakui kesalahan, dan memperbaiki arah hidup. Dalam konteks penyembuhan jiwa, tobat membantu melepaskan beban psikospiritual seperti rasa bersalah, konflik batin, dan disonansi moral, sehingga bisa menurunkan stres emosional dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah waro dan zuhud. Di sini ditulis bahwa waro adalah proteksi psikospiritual. Artinya, seseorang mulai berhati-hati terhadap pikiran, emosi, dan perilakunya. Secara psikologis, ini mirip dengan regulasi diri, kontrol impuls, dan menjaga batas diri yang sehat. Kemudian, zuhud dijelaskan sebagai proses melepaskan keterikatan. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai pusat kebahagiaan. Dengan zuhud, seseorang akan bisa mengurangi kecemasan,
tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain, dan yang lebih utama adalah lebih tenang dalam menjalani hidup. Di slide ini dijelaskan bahwa ridho adalah puncak keseimbangan jiwa. Ridho adalah kondisi di mana seseorang mampu menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari makna ilahiyah. Dampaknya dalam penyembuhan jiwa adalah yang pertama, mengurangi konflik batin. Kedua, menurunkan kecemasan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketenangan. Konsep ini juga selaras dengan terapi modern berbasis penerimaan, di mana menerima kenyataan adalah kunci untuk mengelola stres. Slide ini menjelaskan hasil dari proses makhomat, yaitu transformasi batin. Beberapa perubahan yang akan terjadi antara lain yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran diri. Yang kedua, kemampuan mengatur emosi. Yang ketiga, penerimaan terhadap penderitaan. Yang keempat, integrasi antara pikiran, emosi, dan spiritual. Dan yang terakhir, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial. Jadi, makhomat tidak hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai penutup, di slide ini ditegaskan bahwa penyembuhan sufistik bersifat holistik dan berkelanjutan. Konsep makhomat dan ahwal memberikan kerangka yang sistematis dalam penyembuhan jiwa, dan inti dari semuanya adalah penyembuhan merupakan dialektika antara usaha manusia dan anugerah ilahi. Pendekatan ini juga relevan dengan kesehatan mental modern karena mampu menjembatani antara aspek spiritual dan psikologis manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.